Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas PPT kelompok kami. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Mbak Fitra Rizka, yang kedua ada Mas Ardi Putra, yang ketiga ada Sri Wahyuni, yang keempat ada Kurnia Septianingsi, dan yang kelima saya sendiri Arfiawati. Kami akan mengulas tentang pelajaran dari penurunan penjualan Procter dan Gamble di pasar Cina. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mbak Fitra, silakan. Procter dan Gamble adalah salah satu perusahaan barat pertama yang melakukan bisnis di Cina. Strategi masuk P&G untuk Cina dimulai pada tahun 1985 dengan riset pasar dan periklanan. Ini adalah pendekatan yang tidak biasa, tetapi berhasil dengan baik. Di kalangan pelajar, iklan TV P&G menonjol di antara yang lain dan benar-benar mendidik satu generasi Tionghoa di tahun 1990-an dan awal 2000-an. P&G juga mengadopsi strategi lokalisasi untuk mengembangkan bauran pemasaran yang tepat, yaitu produk dan distribusi untuk pasar Cina. Pada tahun 2013, survei merek global yang dilakukan oleh firma riset Millward Brown menunjukkan bahwa P&G memiliki 3 dari 5 merek teratas di pasar Tiongkok. Namun, banyak hal berubah pada tahun 2015. Premiumisasi pasar yang cepat menimbulkan masalah bagi P&G. Pada tahun 2016, penjualan setengah tahun pertama P&G terus menurun dalam 2 kuartal. CEO P&G David Taylor berkata, "Kami memandang Cina terlalu seperti pasar yang sedang berkembang dibandingkan dengan pasar yang paling cerdas di dunia." Faktanya adalah bahwa warga Cina sekarang bergerak lebih dari sekedar mampu membeli kebutuhan dasar hidup, dan pengeluaran diskresioner mereka meningkat. Pelajaran pertama, P&G gagal mengenali pertumbuhan kelas menengah dan meremehkan kecanggihan konsumen di Cina dan keinginan mereka yang meningkat untuk membayar mahal barang-barang rumah tangga yang berkualitas. Pergeseran preferensi sebagian didorong oleh masalah kontaminasi di Cina, khususnya dalam rantai makanan dan minuman. Ini didorong oleh peningkatan pendapatan yang dapat dibuang di rata-rata keluarga Cina dan peningkatan pesat internet seluler yang menghubungkan jutaan orang Cina modern dengan dunia. Kalangan kelas menengah di Cina paham teknologi dan menginginkan yang terbaik untuk pengalaman hidup pribadi dan anggota keluarga mereka, menghadapi permintaan konsumen yang lebih menuntut untuk produk yang segar dan sehat. Perusahaan menyusun ulang resep, memotong gula, garam, dan lemak. Contoh terbaru lainnya dari perilaku konsumen dan premiumisasi yang cepat adalah KFC, baru saja menjual bisnis di Cina ke Alibaba Group. Berbaiknya adalah pada Januari 2017, P&G meningkatkan perkiraan penjualan setahun penuh pada pemulihan China. P&G mengakui bahwa mereka telah meremehkan permintaan pokok kelas atas dan kehilangan pangsa pasar dari saingan Jepang ketika ekonomi di sana mulai melambat. Sekarang setelah memiliki produk premium dan mendorong e-niaga, penurunan penjualan berbalik arah. Pelajaran kedua, P&G melewatkan pergeseran saluran di mana konsumen China semakin banyak berbelanja online. Di China, P&G melayani semua saluran. Dulu memiliki fokus yang kuat di tengah pasar dalam hal hyper dan superstore. P&G menyadari pentingnya e-commerce dan telah mulai membangun lebih banyak cangkupan baik di toko khusus maupun e-commerce. Lebih dari sekedar saluran digital juga membantu P&G untuk mendapatkan wawasan tentang konsumen China saat ini. Dalam meninjau pola penelusuran untuk produk perawatan kulit oleh P&G melalui baidu.com, misalnya, analis menentukan bahwa banyak pengguna menyusun query mereka dengan cara yang menunjukkan beban kuat antara kekhawatiran tentang perawatan kulit dan penuaan. P&G menggunakan wawasan tersebut untuk menyusun kampanye iklan yang dibangun berdasarkan gagasan bahwa produk oleh dapat membantu wanita yang lebih tua bertahan hingga usia 25 tahun. Sebuah pesan yang sangat selaras dengan konsumen Cina. Dari pengalaman P&G baru-baru ini, pemain yang ingin menangani peluang bisnis kelas menengah di pasar Cina
perlu lebih fokus pada inovasi produk dan penawaran premium. Selain itu, perusahaan harus memanfaatkan digitalis untuk menargetkan konsumen secara tepat melalui pembangunan merek yang kreatif, menggunakan media sosial e-commerce, dan platform big data. Kesimpulannya, P&G adalah peluang besar bagi merek UKM di Cina yang dapat menawarkan produk dan layanan premium dan berbeda. Bahkan 5 tahun yang lalu, konsumen Cina sangat memperhatikan harga dan fungsi. Sekarang, mereka lebih peduli tentang kualitas dan nilai dalam pembelian mereka. Konsepnya Made in Australia dan 100% pure New Zealand. Sangat menarik bagi kelas menengah Cina yang sedang berkembang, yang ingin membawa kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi keluarga mereka. Kisah sukses beberapa merek ANZ dapat ditiru oleh lebih banyak perusahaan UKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.